Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi yang sangat menarik sekali, dan ini sangat penting ya sebagai bentuk informasi pengetahuan rekan-rekan berkaitan dengan perkembangan di dalam perbankan khususnya secara internasional. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan semacam postingan atau semacam informasi berkaitan dengan Pi Network dan juga berkaitan dengan keruntuhan Bank Silicon Valley ya di negara Amerika Serikat ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini saya langsung saja masuk ke dalam berita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulas ya rekan-rekan informasi yang dikutip dari bisnis.com. Ini masih baru, masih hangat ya, tanggal 14 Maret bertepatan dengan hari Pi kemarin. Di sini dikabarkan atau diberitakan ya. Nah, di sini ada 5 bank terbesar Amerika Serikat yang bangkrut, termasuk Silicon Valley Bank. Nah, di sini sangat kalau kita lihat mengapa bisa terjadi bangkrut ya untuk bank-bank besar terutama yang ada di negara Amerika Serikat. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengulas informasi yang ada di dalam bisnis.com di sini ya. Nah, di sini disebutkan, nah, Silicon Bank Valley (SVB) dinyatakan bangkrut dan menimbulkan kepanikan daripada para nasabahnya, termasuk perusahaan rintisan atau startup ya yang menjadi mitra-mitranya. Kemudian berikut adalah daftar 5 bank di dunia yang juga mengalami kebangkrutan seperti halnya Silicon Valley Bank. Nah, mungkin di sini ada fenomena tentang keruntuhan daripada bank-bank lokal atau bank-bank ya, bank-bank mata uang fiat. Nah, ini sebagai bentuk sinyal-sinyal atau kita harus berwaspada ya rekan-rekan. Jangan sampai untuk Bank Indonesia itu juga bisa mengalami kebangkrutan ya. Jadi di sini mengapa bisa terjadi? Ini harus dilakukan semacam analisa yang mendalam berkaitan dengan runtuhnya bank-bank yang ada di sini ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga keruntuhan daripada FTX, salah satu exchange terbesar di dunia ya. Jadi di sini kalau sudah terbesar di dunia itu bukan tidak mungkin bisa scam, bisa bangkrut dan lain-lain ya. Jadi di situ memang untuk keberlangsungan daripada suatu bisnis sangat bergantung daripada komunitas dan sangat bergantung dari semacam fundamental ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kolapsnya Silicon Valley Bank menjadi kegagalan terbesar dalam dunia perbankan di negara Amerika Serikat setelah bangkrutnya Bank Washington Mutual ya pada tahun 2008 silam. Nah, di sini selang beberapa dekade ya rekan-rekan. Kalau kita lihat ya 2008 sampai hari ini 2023 ya. Nah, di sini terjadi lagi kebangkrutan bank di negara Amerika Serikat. Kemudian akar bangkrutnya daripada Silicon Valley Bank berasal dari dislokasi yang dipicu oleh tingkat suku bunga lebih tinggi Federal Reserve atau The Fed yang berakibat naiknya biaya pinjaman ya, sehingga melemahkan momentum saham teknologi yang selama ini menguntungkan daripada SVB ya. Jadi berkaitan dengan saham teknologi ya kan. Nah, jadi di sini untuk saham-saham teknologi sedang mengalami pelemahan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini SVB bukan satu-satunya perusahaan yang mengalami hal seperti itu. Ada sejumlah bank besar atau terbesar di dunia yang mengalami kebangkrutan seperti yang dihimpun dari bisnis.com di sini ya, terutama dari berbagai sumber. Kemudian di sini yang pertama ada Washington Mutual. Di sini Washington Mutual adalah lembaga tabungan dan pinjaman terbesar di negara Amerika, memiliki aset sekitar 307 miliar dolar ya, atau setara dengan 4.729 triliun rupiah. Kemudian sayangnya kegagalan ini dimulai sejak nilai rumah di seluruh negeri mulai jatuh ya. Hal ini pun diperparah dengan ekspansi cabang yang terlalu cepat. Akibatnya Washington Mutual berada di lokasi yang buruk, terlalu banyak pasar dan membuat terlalu banyak hipotek subprime atau kredit kepemilikan rumah untuk pembeli yang tidak berkualitas ya. Kemudian kebangkrutan daripada Lehman Brothers yang juga menjadi akar kebangkrutan Washington Mutual. Nasabah panik setelah mendengar isu tersebut, di mana deposan menarik sekitar 16,7 miliar dolar atau saat ini setara dengan 257 triliun rupiah ya dari tabungan mereka, dan memeriksa rekening selama 10 hari ke depan pada 15 September 2008 silam ya. Ini adalah sejarah daripada Mutual Bank yang bangkrut.
Kemudian di sini juga disebutkan Washington Mutual mengalami kebangkrutan besar yang dialaminya dengan menjual asetnya ke JP Morgan Chase ya dan CO sebesar 1,9 miliar dolar ya atau sekitar 29 triliun rupiah. Kemudian di sini bangkrutnya daripada Washington Mutual adalah rentetan dari pengambil alihan yang berlebihan dan kegagalan pada transformasi keuangan Amerika yang telah menyapu bersih ratusan miliar dolar kekayaan para pemegang saham. Kemudian di sini yang kedua ada Silicon Valley ya. Ini yang paling baru yaitu Silicon Valley Bank atau SVB yang memiliki aset sekitar 209 miliar dolar ya atau di angka sekitar 3.200 triliun rupiah. Di sini mengalami kolaps ya pada Jumat 11 Maret kemarin. Nah, di sini mengalami kolaps. Kemudian akar bangkrutnya daripada Silicon Valley berasal dari dislokasi yang dipicu oleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang diterapkan oleh Federal Reserve. Nah, di sini berkaitan dengan saham dan berkaitan dengan suku bunga ya. Tentu saja di sini orang-orang finansial, orang-orang keuangan yang lebih memahami. Kemudian kepanikan publik mulai saat SVB mengumumkan telah menjual semua obligasi dengan kerugian 1,8 miliar dolar ya atau rugi 27 triliun dan juga akan menjual sekitar 2,25 miliar dolar ya saham baru untuk menopang neracanya. Nah, kemudian di sini melihat adanya kondisi yang tidak kondusif membuat banyak perusahaan menarik uang mereka dari bank dan mengakhiri angka waktu 40 tahun bank tersebut ya. Jadi Silicon Bank Valley sudah beroperasi selama 40 tahun, kemudian setelah mengalami krisis bangkrut. Kemudian di sini banyak nasabah yang menarik dana mereka dari bank-bank itu ya atau dari bank SVB. Saham bank tersebut mulai anjlok. Kemudian pada hari Kamis pagi dan sore hari saham di sejumlah bank di dunia juga ikut rontok ya. Bahkan efek langsung dirasakan oleh 4 bank terbesar Amerika kehilangan dari. Jadi di sini juga dirasakan oleh bank-bank lokal di Amerika ya. Di sini ada 4 bank terbesar di Amerika yang juga mengalami kerugian lebih dari 50 miliar dolar atau setara dengan 770 triliun rupiah ya, angka yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi di sini dipicu ya rekan-rekan dengan rontoknya atau runtuhnya daripada bank di Amerika yaitu SVB. Nah, di sini membuat 4 bank lainnya di negara Amerika juga terkena dampak atau imbasnya dari sisi sahamnya ya. Jadi harga saham perbankan mungkin kurang lebih seperti itu mengalami kerontokan atau anjlok ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga dilaporkan yang terbaru ada HSBC membeli Silicon Valley Bank, kemudian cabang Inggris dengan harga 1 pound sterling setara dengan 18.000 rupiah ya. Ini pada tanggal 13 kemarin. Kemudian pembelian ini untuk menyelamatkan pemberi pinjaman utama startup teknologi tersebut di Inggris karena keruntuhan SVB tersebut mengguncang pasar ya, terutama di sini pasar saham ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga yang ketiga juga ada Signature Bank. Nah, di sini setelah daripada Silicon Bank Valley mengalami kolaps, giliran Signature Bank ini berada di New York ya, ikut tumbang juga. Jadi di Signature Bank memiliki aset yang diperkirakan mencapai 118 miliar dolar atau 1.800 triliun rupiah ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya hampir seperempat daripada simpanan daripada Signature Bank berasal dari sektor mata uang kripto. Ambruknya daripada bursa cryptocurrency ya milik Sam Bankman-Fried atau FTX yang menguras simpanan miliaran dolar memang menjadi alasan mengurangi simpanan kripto sebesar 8 miliar dolar ya atau sekitar 123 triliun rupiah. Kemudian langkah tersebut gagal menenangkan investor. Kemudian kondisi ini nyatanya kian semakin ambruk ya setelah SVB, bank yang fokus pada teknologi, juga mengalami krisis ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang keempat ada Continental Illinois National Bank ya yang mengalami kebangkrutan. Nah, di sini merupakan Continental Illinois National Bank menjadi bank komersil terbesar dengan aset sekitar 40 miliar dolar atau sekitar 600 triliun. Ini pada tahun 84 ya rekan-rekan mengalami masalah klasik yaitu bank run atau penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Jadi banyak sekali yang menarik uangnya, kemudian collapse ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada First Republic Bank Corporation ya, di sini berada di Texas. Nah, di sini ada sekitar asetnya sekitar 32,5 miliar ya atau setara 500 triliun. Nah, di sini juga mengalami kebangkrutan ini pada tahun-tahun
atau pada tahun 1988 ya. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, jadi di sini untuk First Republic Bank Corporation didirikan sebagai Guaranty Bank dan juga Trust Company pada tahun 1920. Ini bank jadul ya. Kemudian di sini setelah itu bank ini mengakuisisi beberapa bank dan berinvestasi di bank yang lain ya, berganti nama beberapa kali. Kemudian tahun 48 Republik telah berkembang menjadi bank terbesar di Texas. Kemudian bank gagal pada tahun 1988 ya, selama krisis simpan pinjam. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah 5 bank yang mengalami kebangkrutan. Yang terbaru di situ adalah Silicon Bank Valley ya. Kemudian juga ada Signature. Kemudian di sini juga ada beberapa macam informasi berkaitan kebangkrutan bank yang sebelumnya pernah terjadi ya. Jadi apakah di sini merupakan siklus atau bisa dipelajari rekan-rekan? Nanti rekan-rekan itu juga bisa menulis pendapat rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Jangan sampai untuk Bank Indonesia juga mengalami krisis atau kolaps. Kemudian di sini apakah ini tanda-tanda untuk dunia cryptocurrency atau mata uang kripto akan bisa menggantikan mata uang fiat ya? Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kita masih belum tahu dan kita ikuti saja pergerakan dan perkembangan yang ada. Sekian, terima kasih.